Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kita akan bincang-bincang tentang pengepungan UFO yang unik sekaligus mendebarkan. Insiden ini terjadi di Mexico City pada tahun 1975. Mexico City merupakan salah satu tempat di mana UFO sering menampakkan diri. UFO selalu muncul dari tempat yang tetap. Pada 3 Mei 1975, seorang pilot muda berusia 23 tahun bernama Carlos de los Santos menerbangkan sebuah pesawat kecil dari Bandara Lázaro Cárdenas kembali ke Mexico City. Saat itu Santos sedang mengantar tamunya dari Mexico City ke Lázaro, kemudian kembali dari sana. Dalam perjalanan kembali, dia bertemu dengan UFO. Saat itu Carlos menerbangkan pesawat kecil PA-24 Comanche buatan Piper Aircraft AS. PA-24 Comanche adalah sejenis pesawat ukuran kecil dengan total 4 kursi. Ketinggian jelajah pesawat ini umumnya di bawah 3.000 meter. Namun ketinggian 3.000 meter sudah berada di awan. Awan yang biasa kita lihat berada di kisaran antara 600 meter dan 2.500 meter. Ketika itu jarak antara Bandara Lázaro dan Mexico City sekitar 370 km. Jadi pesawat Carlos seharusnya akan tiba dalam 1 jam meski berukuran kecil dan lambat. Apalagi saat itu didukung cuaca yang cerah, medan penglihatan juga sangat jelas, dan pesawat dalam kondisi sangat baik. Pesawat Carlos terbang mulus sepanjang penerbangan setelah lepas landas. Setelah terbang sekitar 1 jam dan ketika akan tiba di Mexico City, dia melihat sesuatu mendekati pesawatnya. Menurut cerita Carlos, objek itu berbentuk oval lonjong, berwarna putih keabu-abuan, panjangnya sekitar 4 meter. Bagaimana dia tahu objek ini sepanjang 4 meter? Panjang pesawat Carlos 7 meter. Objek itu lebih sedikit pendek dari pesawatnya. Benda berbentuk piring bundar itu perlahan mendekati pesawatnya, kemudian berhenti menempel di atas sayap kiri pesawatnya. Panjang sayap pesawat Carlos hanya sekitar 5 meter. Sementara sebuah objek misterius sepanjang 4 meter berhenti di atasnya dan hanya berjarak 1 hingga 3 meter dari jendela pesawat Carlos yang membuatnya terkejut. Dia tidak melihat sesuatu apapun pada objek bundar ini, tapi sebenarnya ada kaca bundar di depannya, sekilas tampak seperti ruang kemudi. Kemudian dia menoleh dan berkata dalam hati, "Apakah aku sedang berhalusinasi?" Di saat masih bingung, sudut mata di sebelah kanannya melihat objek lain yang sama bentuknya mendekat, perlahan-lahan mendekat dan berhenti di atas sayap kanan pesawatnya. Kedua objek misterius itu seakan mengambang di atas kedua sayap pesawatnya. Kedua objek misterius itu seakan seperti bagian dari pesawat terbang. Carlos pun mulai panik. Saat itu Carlos sempat berpikir, apakah itu pesawat lain atau semacamnya? Lagi pula posisi pesawatnya tidak terlalu tinggi. Mungkin itu adalah semacam benda terbang seperti drone yang kita kenal saat ini. Tetapi pada tahun 1975, drone jarang ditemui atau mungkin belum ada. Ketika Carlos sedang berpikir keras benda apa itu sebenarnya, objek ketiga dari depan yang cukup jauh jaraknya tiba-tiba melesat dengan kecepatan ekstrim ke arah pesawatnya. Karena takut benda ini akan menabraknya, Carlos secara refleks mengendalikan kemudi pesawat untuk menghindarinya. Tapi tak disangka, gagang kemudinya tidak berfungsi. Sementara itu, melihat benda yang melesat dengan cepat dan akan segera menabraknya. Benda itu tiba-tiba berhenti di bawah pesawatnya. Benda itu tidak menabraknya, tapi terdengar suara benturan, dan pesawatnya juga berguncang sesaat. Secara fisik, dia pikir itu adalah tabrakan. Carlos bermaksud melihat sejenak dari jendela apakah ada yang rusak pada pesawatnya. Tetapi dia terkejut melihat benda yang terbang ke arahnya itu menempel di bawah pesawatnya dan terbang bersamanya. Kini ada 3 objek terbang misterius menempel di pesawatnya, masing-masing di kedua sayap dan 1 di bagian bawah pesawatnya. Seluruh proses itu hanya berlangsung 10 detik dari objek terbang pertama di sebelah kiri hingga yang ketiga menempel di bawah pesawatnya. Karena pesawat sepenuhnya di luar kendali, Carlos memutuskan untuk meminta bantuan di darat. Carlos pun berseru, "Mayday, Mayday, Mayday." Mayday adalah sinyal tanda bahaya atau SOS standar internasional yang digunakan dalam komunikasi radio
berasal dari bahasa Perancis Mayday yang berarti tolong aku. Mayday dipakai oleh banyak grup seperti polisi, pilot, pemadam kebakaran, dan organisasi transportasi untuk memberitahukan keadaan-keadaan bahaya atau darurat. Karena Mayday adalah sejenis sinyal bantuan yang hanya digunakan saat sangat darurat, maka tidak bisa dikirim sembarangan. Anda akan dikenai sanksi hukum jika sembarangan mengirim sinyal bantuan ini. Carlos meminta bantuan melalui radio. Ia melaporkan identitas dirinya, posisinya saat itu. Pesawat saya sekarang lepas kendali. Ada 3 objek terbang asing mengepung pesawat saya, katanya. Namun tak lama setelah Carlos mengirim sinyal bantuan, pesawatnya mulai naik dengan cepat secara otomatis. Karena kecepatan terbang pesawatnya menuju ke atas dengan sangat cepat, Carlos pun seakan terpaku di kursi pesawatnya. Pesawat Carlos naik dengan cepat dari ketinggian kurang dari 3.000 meter menjadi 4.500 meter dalam waktu yang sangat singkat. Dan yang paling mengerikan dari kondisi ketika itu adalah pesawatnya tiba-tiba berhenti dan perlahan-lahan mulai terjun bebas setelah mencapai ketinggian tersebut. Pada saat itu terlintas dalam benak Carlos, matilah aku kali ini. Dan segera setelah pesawat jatuh, di saat Carlos benar-benar putus asa, piring terbang di kedua sisi sayap pesawatnya terbang menjauh. Tapi Carlos tidak tahu apakah piring terbang yang menempel di bagian bawah pesawatnya itu ikut terbang menjauh atau tidak. Dan pada saat itu, pesawat bisa dikendalikan kembali. Kemudian Carlos segera meraih gagang kemudi pesawat untuk mengendalikan pesawat dan mulai turun dengan cepat. Apa yang terlintas dalam benak Carlos ketika itu adalah mencari sebuah dataran untuk mendarat, tidak mau terbang terus di udara. Pusat kendali di darat kemudian menghubungi Carlos dan menyuruhnya mendarat di Bandara Mexico City yang sangat dekat dengan jarak pesawatnya. Namun ketika Carlos hendak mendarat, roda pendaratannya tiba-tiba tidak berfungsi. Menara kendali udara meminta Carlos segera memeriksanya, tapi Carlos justru mengatakan, "Tidak, saya tetap akan mendarat meski roda tidak bisa diturunkan." Bisa dibayangkan betapa takutnya Carlos ketika itu. Carlos melihat sebidang rumput di sebelah kanan landas pacu, dan dia berkata akan mendarat di dataran rumput ini. Pusat kendali lalu lintas udara kemudian segera menutup bandara dan menghubungi tim penyelamat darurat. Dan saat pesawat hendak mendarat di rerumputan, roda pendarat tiba-tiba turun dengan sendirinya. Akhirnya Carlos mendarat dengan mulus di atas padang rumput. Pesawat mendarat di rerumputan dan mulai meluncur dan melambat. Ketika pesawat belum sepenuhnya berhenti, Carlos langsung melompat dari pesawat dan berlari sekencang-kencangnya ke arah tim penyelamat. Karena bandara di Meksiko ditutup saat itu, sehingga menarik perhatian sejumlah besar awak media. Kemudian diketahui ternyata ada yang melihat UFO, dan segera kabar yang membuat geger ini pun menyebar dengan cepat. Segera setelah itu, Carlos pun dibawa pergi oleh Biro Investigasi Kecelakaan Udara Meksiko untuk investigasi. Pertama memeriksa kondisi fisik Carlos, karena ceritanya terlalu fantastis, sehingga mereka curiga Carlos mungkin berilusi. Namun dari hasil tes darah dan urin membuktikan, Carlos tidak punya masalah alkohol dan narkoba. Kondisinya juga sangat sehat, jadi tidak ada faktor penyebab halusinasi. Karena itu bukan halusinasi, maka ada 2 kemungkinan. Carlos memang benar-benar melihat UFO atau dia mengarangnya. Dengan kata lain, itu semua hanya aksi dari pertunjukannya. Sebelumnya Mata Ketiga pernah mengatakan dalam video lain bahwa pilot sangat tabu menyinggung tentang UFO karena jika ada pilot yang mengatakan melihat UFO, mereka kemungkinan besar akan kehilangan pekerjaannya. Mengapa? Karena jika Anda mengatakan melihat UFO dan tidak ada bukti lain bahwa UFO itu ada, maka hanya ada satu alasan untuk menjelaskan bahwa Anda berhalusinasi. Pilot merupakan profesi yang membutuhkan kualitas psikologis yang sangat tinggi. Tidak boleh berhalusinasi, atau dengan kata lain tidak boleh ada kemungkinan halusinasi. Jadi jika ada pilot mengatakan bahwa dia sepertinya melihat UFO, maka dia akan segera menjalani konseling psikologis. Ini termasuk kategori ringan. Sebaliknya jika serius karirnya akan langsung berakhir. Oleh karena itu, pengakuan melihat UFO itu sangat tabu bagi para pilot. Namun karena Carlos berani mengatakannya, itu menunjukkan bahwa kemungkinan besar Carlos memang benar-benar mengalami kejadian seperti itu.
Belakangan sebuah fakta membuktikan bahwa apa yang dikatakan Carlos itu memang benar. Hal ini terkait dengan data radar seperti yang disebutkan sebelumnya di atas. Pasca kejadian tersebut, Pusat Investigasi Kecelakaan meminta keterangan dari Pusat Kendali Lalu Lintas Udara Meksiko. Pusat Kendali mengatakan kepada penyidik bahwa mereka memang telah melihat UFO di radar ketika Carlos meminta bantuan. Benda ini seakan menempel di pesawat Carlos dan terbang bersamanya. Awalnya diduga itu adalah sebuah pesawat, tetapi ketika itu seharusnya tidak ada pesawat lain di wilayah udara tersebut. Kemudian objek ini melakukan sesuatu yang membuat petugas di Pusat Kendali Darat secara langsung memastikan bahwa objek ini bukan pesawat. Artinya, ketika objek itu pergi, radar menunjukkan benda itu terbang menjauh ke arah berlawanan dengan manuver tajam. Tidak ada pesawat modern apapun saat ini yang bisa melakukan manuver seperti itu. Itu adalah hukum anti-gravitasi, yaitu aerodinamika normal. Tidak peduli dinamika apapun, objek terbang tersebut tidak bisa bermanuver seperti itu. Jadi data radar ini pada dasarnya membuktikan bahwa objek itu pasti bukan teknologi manusia. Sebenarnya itu juga suatu keberuntungan bisa menyaksikan objek misterius itu. Faktor yang menyebabkan mengapa radar dapat menangkap benda ini dengan sangat jelas karena jaraknya yang sangat dekat dengan bandara. Banyak radar di sekitar menangkap benda tersebut dan melihatnya dari berbagai sudut. Namun benda yang tertangkap radar ini hanya satu dan terbang bersama pesawat Carlos ketika itu. Tidak diketahui secara pasti mengapa UFO memiliki karakteristik seperti ini. Mungkin ketiga objek itu memang sepenuhnya satu, sementara di mata kita seakan terlihat banyak atau beberapa ilusi. Kecepatan terbangnya sangat fantastis, sehingga kita mengira ada beberapa, padahal hanya satu. Durasi kontak Carlos dengan ketiga UFO itu tidak lebih dari 2 menit, dan pihak Amerika Serikat pun tahu setelah insiden ini menyebar dari Meksiko. Amerika Serikat tertarik dengan hal ini, dan secara khusus mengirim ahli NASA ke Meksiko untuk membantu mereka memahami fakta dari kejadian ini. Sebenarnya, Amerika Serikat sangat khawatir dengan penelitian rahasia senjata berteknologi tinggi ini. Dengan kata lain, Amerika saja tidak tahu ada teknologi seperti ini, jadi ingin mengetahui teknologi ini. Setelah para ahli Amerika mendapatkan data radar dan kesaksian Carlos, mereka menganalisis bahwa ini jelas bukan manuver penerbangan yang dapat dicapai dengan teknologi manapun di dunia saat ini. Amerika Serikat secara tidak langsung mengakui bahwa itu adalah UFO, tapi ada sekelompok elit tertentu yang menutupinya. Suatu hari Carlos mengemudi di jalan. Sebuah mobil hitam mencegatnya di tengah jalan. 2 orang berjas hitam dan kacamata hitam turun dan memberitahunya, "Sebaiknya jaga mulutmu, jangan sembarangan bicara." Lalu pergi. Sejak itu Carlos tidak pernah lagi diwawancarai oleh media manapun. Hingga 30 tahun setelah kejadian tersebut, atau sekitar tahun 2010, media Amerika mewawancarai Carlos dan dia baru menceritakan seluruh kisah tentang yang dialaminya ketika itu. Mengapa para ahli NASA berpendapat bahwa UFO ini pasti bukan sesuatu yang bisa direalisasikan di bumi saat ini? Karena benda ini menunjukkan 2 karakteristik yang tidak biasa. Pertama, 2 objek yang bertengger di sayap pesawat seperti yang dijelaskan oleh Carlos. Pesawat Carlos sangat kecil dan sayapnya kerap bergoyang, tidak sestabil seperti pesawat besar. Kedua, piring terbang mengambang di atas sayap pesawatnya dan memastikan tidak menyentuh sayap meski dalam jarak yang sangat dekat. Untuk mempertahankan kesatuan gerak yang sempurna seperti ini, maka benda terbang ini sendiri harus memiliki radar yang sangat canggih dan daya komputasi yang besar. Sama seperti stabilizer saat ini, selalu mempertahankan kondisi gerak dan seragam dengan gerakan pesawat yang diiringinya. Hal ini sangatlah sulit dalam penerbangan. Pada tahun 1975, tidak ada pesawat apapun yang mampu melakukan penerbangan yang begitu sulit seperti itu. Dan hingga sekarang juga belum atau tidak ada, yaitu terbang secara beriringan di atas sayap pesawat seperti penjelasan di atas. Untuk merealisasikan perhitungan cara terbang seperti ini, harus dibangun sebuah superkomputer. Tapi superkomputer jelas tidak bisa diletakkan di atas piring terbang tipis dengan panjang 4 meter. Oleh karena itu, para ahli NASA percaya
bahwa tingkat teknologi objek terbang ini telah jauh melampaui teknologi Amerika pada tahun 1975. Itu mungkin teknologi tercanggih di muka bumi. Selain itu, objek terbang ini menunjukkan pola gerakan yang melawan hukum fisika seperti yang terlihat pada data radar. Kita tidak bisa menciptakan sesuatu yang bertentangan dengan hukum fisika. Jadi apa sebenarnya ketiga objek terbang ini masih belum diketahui hingga detik ini. Dan itu adalah sesuatu yang sangat menakjubkan pada tahun 1975. Namun meskipun sudah sangat dekat, tapi mungkin hanya termasuk dalam klasifikasi kontak pertama dengan UFO atau alien yang terbagi dalam 6 klasifikasi seperti berikut ini. Peneliti UFO Unidentified Flying Object terkemuka, Profesor Dr. Joseph Allen Hynek, mengemukakan suatu sistem klasifikasi gejala UFO yang kini cukup tersebar luas, terutama di kalangan ilmuwan yang meneliti fenomena ini dan juga masyarakat umum yang antusias. Gejala UFO menurut sistem Hynek ini dibagi menjadi 6 bagian, yaitu NL, singkatan dari Nocturnal Lights, yaitu cahaya-cahaya unik pada malam hari. DD, yaitu cakram-cakram yang terlihat pada siang hari. RV, yaitu laporan-laporan UFO yang serentak secara visual dan dengan radar. CE First, yaitu perjumpaan jarak dekat jenis pertama, meliputi penyaksian UFO jarak dekat, yaitu sekitar 150 meter atau kurang tanpa efek fisik. CE Second, yaitu perjumpaan jarak dekat jenis kedua, meliputi penyaksian UFO jarak dekat yang menimbulkan efek fisik terhadap tanah, benda dan makhluk di sekelilingnya. CE Third, yaitu perjumpaan jarak dekat jenis ketiga, meliputi penyaksian UFO serta makhluk-makhluknya, sering disebut humanoid atau semacamnya. Riwayat singkat Joseph Allen Hynek. Joseph Allen Hynek belajar astronomi di University of Chicago sebelum bergabung dengan fakultas di Ohio State University. Pada akhir 1940-an, ia menganalisis laporan penampakan pesawat tak dikenal sebagai konsultan untuk proyek sains Angkatan Udara AS. Dekade berikutnya, ia mulai melakukan investigasi yang lebih teliti di bawah payung proyek Buku Biru. Dengan penemuannya memicu pencarian untuk mengubah studi UFO menjadi praktik ilmiah yang sah. Hynek kemudian mendirikan pusat studi UFO dan menerbitkan banyak buku tentang masalah ini. Salah satunya memperkenalkan klasifikasi Close Encounters penampakan, menginspirasi film Steven Spielberg, Close Encounters of the Third Kind. Klasifikasi gejala UFO menurut sistem Hynek terbukti cukup praktis dan merupakan langkah kemajuan penting di dalam penelitian UFO, meskipun boleh jadi belum sempurna dan masih butuh pengembangan pada masa mendatang. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya yang berhubungan dengan penelitian luar angkasa, meskipun banyak yang tidak percaya tentang UFO Unidentified Flying Object, atau di Indonesia dikenal dengan istilah beta, benda terbang yang aneh, namun tidak sedikit pula orang yang mempercayai akan keberadaannya. Bagi yang tidak percaya, menganggap hal itu hanyalah sebuah kesalahan penglihatan, ilusi atau bahkan cerita yang mengada-ngada. Namun bagi yang percaya, fenomena UFO memang ada dan benar-benar terjadi, mengingat ada begitu banyak para saksi dan keseriusan para ilmuwan, organisasi atau bahkan negara tertentu untuk menanggapinya. Memang keputusan terakhir ada pada pemikiran kita masing-masing. Tetapi meskipun Anda tidak mempercayainya, hal itu jauh lebih baik daripada Anda sama sekali tidak mau tahu tentang hal ini. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.